الكاميرا فيك لا ان شاء الله كاميرا Bentar sini, bentar.
dari Jember, dari daerah Ajuk, insyaallah juga dekat dengan Dr. Ali insyaallah. Dan insyaallah saya akan menemani para jemaah dan juga membantu dalam pelaksanaan teknis pelaksanaan ibadah selama berada di dua tanah suci, baik itu dari kota Madinah sampai nanti ke kota Mekah, dan insyaallah sampai akhir, sampai jemaah nantinya akan pulang ke tanah air Indonesia. Untuk lebih selanjutnya, karena insyaallah ada tausiah, kami pasrahkan waktu dan tempat kepada Dr. Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kepada Allah yang begitu banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT sehingga kita sudah mendarat dengan selamat dan keadaan sehat walafiat. Kita mendoakan tiga saudara kita yang belum sempat berangkat bareng sama kita, semoga Allah berikan kesempatan secepatnya kepada yang belum sempat berangkat untuk diberikan kesehatan dan juga peluang untuk secepatnya bisa melaksanakan umrah seperti kita insyaAllah. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau, mengamalkannya dan mengajarkannya. Para jemaah yang muliakan Allah SWT, saya sebenarnya merasa rindu sekali di sini. Walaupun saya pernah tinggal di sini 12 tahun, maka kadang-kadang ketika saya ke sini lagi, rasanya saya pulang kampung gitu. Karena begitu ya melihat kebaikan di sini, terutama beribadah di sini, keamanannya,
letusan terjadi, api besar keluar di kota Madinah ini. Ini nah tempatnya sekeliling kita ini nih, kiri kanan ini. Ini kalau siang kita lihat itu seperti batu bara, tapi batunya itu kayak habis direbus, jadi ada bolong-bolong kecilnya, tapi hitam berat. Kalau batu bara kan dingin ya. Karena waktu saya di Madinah, saya pernah berkunjung di sana, berwisata, lihat itu ya, isinya batu yang itu luar biasa, batunya berat, hitam, tapi kayak habis direbus, kayak apa begitu, ya. Nah di sini dulu apinya itu terlihat sampai ke Syam sana, besar sekali. Jadi seminggu sebelum kejadian seminggu itu di Madinah terjadi gempa berturut-turut, petir, kilat, orang Madinah mengira kiamat akan datang. Sehingga banyak mereka yang berlari ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba di hari Jumat keluarlah api besar itu. Semua mereka sudah prediksi kiamat datang. Apinya itu jauh tinggi muncullah ke atas, dan lembah-lembah yang ada di kota Madinah ini penuh dengan aliran api, bukan air, begitu. Jadi mereka sudah ketakutan banget dan mereka tidak ada pikiran kecuali hari kiamat. Dulu Madinah tentu tidak seindah sekarang ya. Sekarang udah didatari, banyak gedung-gedung megah. Dulu mah lembah-lembah, batu-batu besar, lembah-lembah, susah jalannya di sini. Jadi kita ingat kehidupan sahabat dulu tidak seindah kita sekarang. Dulu sahabat hidup di sini kekeringan, ya pernah disebut dengan namanya Amr Ramadah. Di masa Umar bin Khattab terjadi kekeringan sehingga semua daun-daun itu bagaikan terkena debu, gitu ya, berdebu. Luar biasa kehidupan sahabat di sini. Maka ketika kita nanti melihat siang hari atau gimana, kita akan lihat ya tidak seindah ini dulu kota Madinah ini. Penuh dengan batu, jurang, ya, kemudian kekeringan. Nah, tetapi di sini hidup manusia-manusia yang sangat mulia. Rupanya kemuliaan itu tidak di harta. Kalau kehidupan manusia yang paling mulia di sini, kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Kata Rasulullah, manusia yang terbaik di muka bumi ini ya adalah generasi Rasulullah yang waktu itu diutus dan para sahabatnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya itu tabi'in, atba' tabi'in. Tapi mereka tidak makan cukup. Mereka tidak punya rumah yang cukup, tempat tinggal yang mewah. Di mana mereka hebatnya? Hebatnya mereka dari ketakwaannya. Walaupun fasilitas kehidupan mereka sangat minim, bahkan Rasulullah SAW pada suatu malam pernah keluar karena kelaparan, mencari siapa sahabat yang bisa menjamu. Lalu ketemu juga dengan Abu Hurairah. Kapan kamu keluar ya Abu Hurairah? Juga kelaparan, coba bayangkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau ya, dalam beberapa bulan kata Aisyah itu nggak ada yang kami makan kecuali hanya air dengan kurma saja. Jadi rupanya kehebatan iman dan takwa itu bukan dipandang dari sisi materinya. Banyak orang kan gini ya, saya sudah sering rajin sholat, sudah banyak baca Quran, tapi kok hidup saya masih kere, susah ya, gitu ya. Masa kita gitu kan? Karena kita menilai bahwa kesayangan Allah dilihat dari sisi materi. Padahal kesayangan Allah itu dijadikannya kita orang istiqomah dalam ibadah sampai meninggal. Wa'bur rabbak hatta ya'tiyakal yakin, beribadah sampai mati. Itu nilai nikmat tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu yang didapati oleh para sahabat. Kesungguhan mereka beribadah karena memang tujuan kita diciptakan Allah apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sana fokus mereka. Kita kan fokusnya ke dunia, sehingga ibadah-ibadah kadang mau berimpak, mudah-mudahan dilipat gandakan. Saya impak 100.000, besok ada di tabungan 1 juta. Kan ada pula yang dai ya, ustadz yang kerjanya promosinya begitu ya. Impakkan motormu nanti tukar mobil, tahunya nggak datang mobilnya ya, akhirnya nyesal gitu ya. Kenapa? Karena motivasi kita selalu dunia, itu masalahnya. Maka kecewa beribadah kalau motivasinya dunia, iya. Tapi kalau motivasinya akhirat, berkah, walaupun gaji sedikit tapi berkah banyak diberi Allah, itu mengalahkan orang yang gajinya puluhan juta. Nah itu yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Walaupun mereka punya 1 biji karma, tapi berkahnya itu apa? 2 orang isap-isap. Tadi sebutkan dalam sebuah peperangan lagi. Jadi dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW itu bayangkan, nggak ada yang mau dimakan, tapi pergi berjihad ini di jalan Allah itu. Kok miskin? Iya, Allah bukan berikan kemewahan dunia, karena kemewahan akhirat jauh lebih baik daripada kemewahan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal.
listrik, sekarang terang jalan semua begini, air mudah, semua gampang. Nggak demikian mereka dulu, ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita banyak lakukan sekarang? Bersyukur. Kemudahan beribadah di zaman kita jauh berbeda dari zaman sahabat. Nah, sudah mudah begini aja masih malas-malas kita, gimana dong? Bagaimana kalau di masa sahabat dulu? Mau pergi ngambil wudhu, nggak ada listrik. Wudhu airnya juga mungkin kotor, kecil, susah. Sekarang aja sudah mudah semua, kok begini kita beribadah. Nah, ini kan kelemahannya kita di situ. Ya, mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita betul-betul banyak mengisi waktu dengan banyak berzikir, berdoa, ya. Kemudian nanti di hotel banyak baca Quran, berdoa untuk keluarga kita, negara kita juga, pemerintah kita semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT yang terbaik untuk negara dan bangsa, ya. Jangan kikir dengan doa, ya. Kalau nggak bisa dengan uang, doa itu lebih besar daripada uang pemberiannya. Nah, yakin sejak kita mendoakan orang lain, kita didoakan oleh siapa? Malaikat. Yang ngaminin doa buat kita, malaikat doa kita. Doa kita belum tentu dikabul ini buat dia, tapi kita udah malaikat didoakan kita ini. Ya, jangan malas mendoakan saudara kita, ya, untuk keluarga kita, dari kerabat kita, mertua kita, ya kan, menantu kita, anak kita. Baik. Jadi dulu di sini itu pas kejadian yang tadi api besar itu semua orang lari ke Masjid Nabawi dan hari kiamat. Maka Ibnu Katsir menyebutkan ada ulama yang menulis kitabnya dari cahaya api dari sini di Syam sana, di Busra namanya. Bayangkan gitu. Jadi kalau kita pergi umroh, mendengar faedah-faedah sejarah perang Uhud, bagaimana itu memberikan kesan kepada kita, ya, pengorbanan sahabat. Tidak mudah mereka dulu beragama. Kita sekarang mah umrohnya naik bis AC. Rasulullah berapa lamanya naik tunggang unta atau naik kuda? 1 minggu. 1 minggu. Kita aja naik bis begini 6 jam udah capeknya luar biasa. Rasulullah 6 hari. Sahabat dulu 6 hari. Lewat batu-batu, bukan jalan tol kayak gini. Batu-batu, ya panas luar biasa siangnya dan seterusnya. Nah, maksudnya apa? Jadikanlah kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai motivasi lebih besar untuk rajin beribadah. Nah, kadang-kadang nih nanti nih, coba lihat tuh, udah pakai umroh, kadang-kadang udah pakai ihram, habis berakhir bin Ali, cuma 10 menit habis itu pada diem, nggak ada yang tahu dia, pada tidur semua. Loh, kok lagi tidur ngapain yang jauh ke sini? Ya kan, ini kesempatan kita beribadah sebanyak-banyaknya. Ya, jangan malas-malas berzikir, berdoa, dapat membaca Al-Quran kita, ya, dan ingat, cuma kita semua jaga kesehatan. Ya, kita masih punya tes banyak lagi nih, ya, biar kita dimudahkan kerja oleh Allah SWT. Insyaallah jaga prokes selalu, ya, jangan lupa berdoa. Demikian barangkali, ya, untuk tuntunan sementara. Nanti lain kali
halal baik chicken tahap